Oke, kayaknya agak nggak bisa buat di ini. Saya nggak tahu kenapa. Apa-apa, gini aja deh. Kok nggak bisa di slideshow. Oke, teman-teman, kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis uji sensoris itu apa saja. Gitu. Nah, ini mengulang yang kemarin ya, mengulang. Karena uji sensoris ini memang uji yang kemudian mengandalkan panca indera kita ya, mengandalkan panca indera kita, mengandalkan persepsi kita tentang sesuatu produk pangan gitu. Maka yang harus dilakukan ketika kita ingin menguji sensoris dari suatu produk, yang harus dilakukan adalah kita harus mengeliminasi atau menghilangkan segala macam gangguan atau segala macam ini pengaruh yang bisa mengganggu, yang bisa kemudian membuat kita tidak objektif ya, maksudnya yang membuat kita kemudian terdistract untuk menguji produk itu dengan baik dan benar gitu ya. Nah, dimulai dari sarana dan prasarana yang penting itu sarana dan prasarana ini dilakukan dirancang khusus ya, di tempat yang dirancang khusus untuk melakukan uji sehingga menghindari bias data yang diperoleh ya. Kalau ini ya, kalau kita sering ke supermarket ya dulu ya, sebelum pandemi itu. Kalau ke supermarket kan biasanya sering ada mbak-mbak atau mas-mas yang menawarkan sesuatu gitu. Terutama kalau kita ke bagian susu, ya, susu anak gitu. Ada mbak-mbak gitu, menawarkan susu gitu. Jangan dicoba, cocok tidak gitu ya. Bagaimana dengan yang kayak gituan? Ya, itu kan nggak ada di lab kayak gini. Gitu. Nah, kalau yang seperti itu memang uji sensoris juga sih sebenarnya. Hanya kemudian itu sudah sudah langsung kepada konsumen. Penerimaan konsumennya seberapa. Apakah mereka tidak melalui uji yang kayak digambar ini? Tentu mereka melalui uji digambar ini. Ya, itu adalah sebelumnya. Yang mereka cobakan memang yang sudah produk yang memang sudah dipasarkan, ya, yang siap pasarkan, yang khusus target atau apa, profil atau apa. Ya. Nah, itu kan memang yang sudah jadi. Nah, sebelum itu, nah itu masuk ke tahap yang diuji di ruangan yang kayak gini ya. Saya menguji formulasinya, kadar gulanya berapa, manisan mana yang paling cocok. Nah, itu harus dilakukan yang seperti ini. Karena menguji di beberapa taraf atau level. Kalau kita lakukan itu di ruang terbuka gitu, menguji di apa namanya, saya di supermarket gitu, masih beda-beda kemanisannya gitu. Atau mungkin beda banyak warnanya atau apa, ya nggak bisa. Ya, atau kesukaan rasa gitu, masih macam-macam gitu nggak bisa. Ya. Kadang-kadang yang pertama kali dicicipi karena haus ya diminum semua. Kemudian yang selanjutnya karena sudah nggak haus ya rasanya ya biasa-biasa aja atau nggak enak atau apapun. Ya, tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada tanya, Pak itu kalau yang supermarket tuh ya apa Pak? Gitu. Ininya apa? Apa namanya? Kategorinya apa? Ya itu juga uji sensoris. Ya, sensoris konsumen, konsumen. Gitu. Hanya yang diuji adalah produk yang sudah jadi. Mau lebih kepada pengenalan produk yang dilaunchingkan. Jadi bukan lagi uji sensoris untuk menentukan, ya, uji sensoris untuk menentukan formulasi mana, perlakuan apa yang memang paling sesuai, yang akan diproyeksikan untuk komersial. Gitu. Kalau sudah jadi, kemudian dikenalkan kepada konsumen. Apakah itu sensoris? Ya iya. Nanti akan kita lihat itu yang kayak apa. Baik, itu ya dirancang khusus ini kemarin gambarnya kalau yang kemarin kurang jelas dirancang khusus seperti ini. Anda menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap uji sensoris, maka Anda akan berada di ruang dalam, bilik yang dalam. Ya, di dalamnya ada kayak pintu-pintunya, ya, pintu-pintu kecil ini untuk mengeluarkan makanan atau minuman atau produk yang ingin diuji. Nah, sementara panelis Anda berada di luar. Ya, kemarin juga berjajar-jajar, nah, seperti itu. Misalnya kayak gini. Ini udah keren. Ya, alat-alatnya sudah tercanggih. Ya, ada di
luar. Sementara yang ada di dalam, ini juga harus siap-siap semuanya. Ya. Tersedia macam-macam. Meja preparasi, kemudian mungkin atau lemari es gitu ya, ketika itu kita mau let's say uji sensoris es krim gitu misalnya, kan lucu ketika ada lemari esnya, ada freezernya, ketika kita mau uji udah lumer semua. Oke, jadi ini yang harus dipersiapkan dengan baik. Saya katakan, nah, oke, ini itu tadi sekedar mengulang yang kemarin aja. Nah, kita masuk ke uji-uji sensoris ya, jenis uji sensoris. Nah, ini tolong diperhatikan ada apa saja sih dan nanti perbedaannya apa sih. Sehingga harapan saya ketika Anda sudah selesai dari kuliah ini, Anda tahu ketika ditanya apa sih uji diskriminatif itu, Anda tahu terus caranya, bagaimana caranya Anda melakukan itu, atau mungkin Anda bisa melakukan sendiri itu, nyoba di rumah, nanti ada tugasnya, Anda bisa melakukan. Ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas yang kemarin di email saya, sudah banyak yang masuk. Kalau ada yang belum, silakan dikumpulkan. Ya, itu dasar nilai tugasmu. Tugas itu dan tugas hari ini. Oke, baik. Uji sensoris itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah uji diskriminatif. Ya, diskriminatif atau uji pembeda. Yang namanya diskriminatif. Diskriminasi, bahwa kamu jangan diskriminatif. Jangan suka membeda-bedakan. Gitu kan? Nah, kalau ini, justru ujinya ini namanya uji diskriminatif atau uji pembeda. Nah, apa itu? Nah, dengan uji ini kita itu ingin tahu nih, apakah produk yang kita uji itu berbeda antara satu dengan yang lain, ya, atau apakah berbeda dengan referensi. Ya. Misalnya kita uji produk satu ada B, ini sebenarnya produk yang beda atau sama sih? Gitu. Misalnya gitu. Atau yang sering dilakukan, kita punya kompetitor, ya, kompetitor suatu produk. Lah, donat misalnya. Ya. Jadi kita punya produk donat. Tapi sialnya itu produknya itu bagus banget. Produknya dia itu bagus. Ya, bagus banget. Kita selalu kalah. Kemudian kita buat formulasi sendiri nih. Kita buat formulasi sendiri sedemikian rupa sehingga si produk kita ini mampu mirip dengan produknya kompetitor. Kompetitor itu kita jadikan sebagai referensi, teman-teman. Ya, kan amati, tiru, modifikasi, kan gitu. Nah, kita lihat produk kompetitor itu sebagai referensi. Nah, ketika kita sudah merasa menemukan formulasi yang oke, kita buat gitu, kemudian kita ujikan kepada panelis. Ujinya adalah uji pembeda. Beda nggak ini dengan referensinya? Ketika panelisnya masih dengan mudah mengatakan, beda enak yang ini. Ya. Beda enak yang ini, enak yang kompetitor itu ternyata. Tanpa diberi tahu yang mana ya, hanya diberi kode saja. Masih enak yang ini, enak yang ini, enak yang ini. Berarti gagal kita masih yang. Tapi ketika panelisnya itu sudah tidak bisa lagi membedakan, ini produk yang sama. Apakah ini berbeda? Tidak, gitu. Misalnya gitu. Berarti kita sudah sukses. Formulasi kita kemudian bisa mengiklankan itu bahwa itu produknya oke, ya, dengan harga yang lebih murah. Saya beberapa kali lihat ini di daerah Nages itu, saya nggak tahu mereknya apa, tapi tagline-nya gini, tagline-nya minuman ini, apapun silahkan datang ke salah satu produk minuman terkenal, ya, salah satu produk minuman terkenal. Silahkan datang ke sana, cari rasanya apa, datang ke sini, pesan di sini, kami beri harga setengahnya. Kami jamin rasanya sama. Pernah lihat? Saya pernah lihat, kalau kalian lihat di daerah Batang gitu, ya, kalian lewat di daerah Batang itu, sebelah selatan jalan itu ada. Mungkin di tempat lain juga ada minuman. Gitu. Jadi iklannya itu Catem, ya, saya sebut merek ya, Catem. Jadi kalau silakan datang ke Catem, ya, silakan datang ke Catem,
pilihlah rasa yang Anda sukai, mana yang Anda sukai, atau cek di catatan mana yang Anda sukai, kemudian Anda pesan di sini. Anda akan mendapatkan produk yang sama dengan harga setengah. Dia berani tagline-nya gitu. Nggak tahu laku apa enggak ya, saya nggak tahu. Tapi itu adalah salah satu ini ya, hasil dari ini juga. Selain dari tentu mereka bisa formulasi, tentunya juga mereka sudah melakukan uji-uji sensoris. Ya. Mereka sudah melakukan uji-uji sensoris, termasuk uji pembeda ini, di mana produknya mereka ketika mereka berani klaim bahwa produknya ini sama, Anda akan mendapatkan produk yang rasanya sama. Jadi kan panelisnya atau konsumennya sudah nggak bisa bedain apakah itu catem, apakah itu yang produknya ini dengan harga setengah. Ini banyak dilakukan sekarang. Kalau nanti Anda tahu nggak ini misalnya Paris Sweat, ya. Apa produk yang nyaingi dia dengan harga lebih murah? Tahu nggak? Anda tahu? Silahkan diketik. Tahu nggak produk apa? Tahu nggak? Produk Paris Sweat. Ada yang nembak ya istilahnya nembak. Ada yang nembak itu loh, produk Paris Sweat. Atau produk ini Alpi, apa itu? Alpi Orange itu, ya. Ada yang nembak itu kan? Tahu nggak? Ya, kalau nggak tahu ya kurang baik kan. Ya. Ada yang produk yang sejenis dengan harga yang jauh lebih murah. Atau produk ini, produk susu, ya. Ada yang nembak UHT Ultra itu atau Indomilet itu sekarang ditembak tuh dengan harga yang lebih murah, dengan jumlah yang lebih pilih yang lebih banyak. Ya. Kemudian ada juga apa lagi ya? Oh iya, produk teh, minuman teh dalam kemasan botol banyak banget kan. Itu persaingannya kan ngeri-ngeri itu. Nah itu juga modelnya demikian. Bagaimana Anda bisa memformulasi suatu produk dengan apa namanya rasa kenampakan yang memang benar-benar mirip sama kompetitor. Ya, carilah sendiri nanti kalau ke Indomaret. Kalau Anda sempat ke Indomaret, cek aja. Ya, apa kira-kira yang sama. Oke, kemudian itu tadi ya diskriminatif atau pembeda. Kemudian yang kedua adalah deskriptif, uji deskriptif. Nah, di uji deskriptif ini ya namanya juga deskriptif, artinya dia mendeskripsikan, ya kan? Nah, kalau yang tadi itu ya cuma ya, enggak, beda, enggak, ya. Kalau yang ini itu bagaimana? Perbedaannya seperti apa? Nah, itu namanya deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah uji afektif, ya, atau kita kenal dengan uji hedonik atau preference test, ya, atau juga uji kesukaan. Nah, ini paling sering ada dengar. Uji kesukaan atau uji penerimaan konsumen begitu. Nah, uji ini membahas tentang bagaimana sih tingkat penerimaan produk, ya. Bagaimana tingkat penerimaan produk oleh suatu produk oleh konsumen. Gitu. Apakah satu produk ini lebih disukai dari produk yang lain? Misalnya, apakah rasa ini lebih disukai oleh konsumen daripada rasa yang lain? Apakah kandungan 10 gram gula pada suatu minuman itu lebih disukai daripada yang 5 gram atau daripada yang 15 gram? Lebih disukai yang mana? Nah, itu adalah uji kesukaan atau uji preference, ya teman-teman. Jadi ada 3 ini ya. Nah, masing-masing 3 ini nanti di breakdown lagi ya. Nanti kita lihat. Nanti setelah ini silahkan belajar dari tayangan ini ataupun dari video yang sudah saya buat. Oke. Kita masuk ke uji diskriminatif, teman-teman. Uji diskriminatif atau uji pembeda. Nah, kita bisa dilihat dari gambar. Kita cari yang beda yang mana. Prinsipnya itu. Ya. Yang beda yang mana. Oke.
uji diskriminatif atau uji pembeda itu ada pertanyaan dasarnya. Pertanyaan dasarnya apakah produk berbeda antara satu dan yang lain. Jadi ya beda atau tidak beda. Wis, itu toh. Ya. Nah, untuk melaksanakan ini diperlukan sekitar 20 sampai 25 panelis. Ya, panelis itu sukarelawan atau orang yang menguji itu. Itu namanya panelis. Kemudian screening panelis. Iya, panelis itu harus di screening ya. Penting itu. Kalau enggak nanti datamu kacau balau. Apa sih yang di screening ketika kita melakukan screening panelis itu? Yaitu ketajaman penerimaan sensori. Ya, harus punya itu. Apakah mampu membau? Ya, ada beberapa individu yang memang tidak bisa membau atau tidak bisa merasakan dengan baik. Ya, memang ada yang dikaruniai seperti itu. Ya, itu mohon maaf kalau untuk uji seperti ini ya harus dieksklud ya. Karena nanti datanya kemudian jadi tidak valid. Gitu. Itu screeningnya. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya uji ini sederhana, cepat banget, ya, cepat dan sederhana. Karena apa ya? Ini beda apa enggak? Prinsipnya itu. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya informasinya itu terbatas. Kita hanya tahu suatu produk itu A dan B itu misalnya itu berbeda atau tidak. Ya berbeda atau tidak berbeda. Nah nanti di dalamnya itu ada beberapa macam teknik jenisnya beda-beda. Kita lihat untuk uji diskriminatif. Oke, uji diskriminatif atau uji pembeda itu ada 3 macam teman-teman. Ya. Yang pertama adalah triangle test. Yang namanya triangle Pak. Ya, mestinya 3 Pak. Apa itu tapi yang jelas 3. Apanya yang 3? Nah, untuk triangle test itu ada 3 sampel teman-teman. Nah, 2 dari 3 sampel itu identik. Ya, sama. Dan 1 adalah berbeda. Tunjukkan yang berbeda yang mana. Jadi seperti itu, misalnya dulu teh kayaknya yang dulu saya cobakan ke kelas itu teh. Jadi ada 3 macam teh, ada 13 teh. Ya. Karena apa namanya? Saya maunya cepat, ya saya maunya cepat. 2 gelas itu saya isi pakai teh pucuk harum. Yang satu saya isi pakai sosro, teh botol sosro. Bisa nggak bedain? Gitu. Ya. Tunjukkan yang beda. Bisa nggak? Misalnya gitu ya. Atau bisa jadi kalau memang latihan dasarnya ya misalnya yang satu pakai 1 sendok gula, yang kedua pakai 1 sendok gula, yang satu pakai 1,5 gitu. Tahu bedanya nggak? Bedanya gitu ya. Semoga bisa memberikan gambaran realnya. Memang agak susah menjelaskan pakai. Kemudian yang kedua adalah pair comparison test, teman-teman. Kalau yang tadi triangle, maksudnya nonton dulu ada 3 kan. Nah, kalau yang pair ya namanya pair Pak. Ya pasti kan pasangan. Ada 2 macam. Ya kan? Ada 2 macam kan. Nah, dari 2 sampel ini mana yang lebih kuat aromanya? Misalnya. Bedakan. Nah, ini kalau yang tadi itu adalah mana yang beda. Oh, ini. Kalau yang ini boleh sampai pada mana yang lebih kuat aromanya. Yang ini atau yang itu. Gitu, misalnya. Mana yang lebih kuat manisnya. Oke. Itu adalah pair comparison. Atau mana ya bisa juga misalnya 2 ini beda enggak gitu. Itu juga bisa. Beda enggak sih 2 sampel ini gitu. Boleh juga. Nah, kemudian yang terakhir untuk uji diskriminasi ini adalah duo trio. Nah, duo trio. Nah, duo trio ini jadi tetap ya trio loh. Totalnya tetap ada 3. Yang satu itu kalau yang tadi satunya beda gitu ya.
Jadi kalau ya lalu tadi kan satunya beda, keduanya sama. Kalau yang ini satu sampel adalah reference. Ya, satu sampel kita gunakan sebagai dasar. Satu sampel itu kilo sebenarnya kilo, misalnya. Ya, kunci jawaban misalnya. Satu sampel adalah reference. Nah, Anda harus menunjukkan dari dua sampel itu mana yang berbeda dengan reference. Ya, jadi ada tiga, satu reference, satu sama dengan reference, yang satu ini beda. Nah, itu mana yang berbeda dengan reference? Harus bisa menunjukkan seperti itu. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa produk misalnya ketika kita mengembangkan produk yang kita kembangkan itu memang benar-benar apa namanya istilahnya sudah oke gitu. Misalnya katakanlah kita punya referensi yang sudah mirip itu gitu. Ya. Ini berlaku juga untuk semua hal ya. Memang kalau saya bimbing skripsi atau bimbing perencanaan pabrik ya atau perencanaan produk gitu, kewirausahaan gitu, pasti saya selalu ketika dia mau bilang katakanlah saya mau produksi donat, saya selalu tanya donat apa yang kamu mau? Kamu pernah nyoba donatnya? Donat enggak? Kamu pernah nyoba Ceko enggak? Gitu. Kalau belum pernah nyoba, ya nyoba. Kamu mau itu kayak apa? Itu harus saya selalu minta dia untuk bawa. Kamu mau yang mana? Kenapa? Gitu. Nah, itu kemudian kita jadi tahu. Kalau dengan seperti ini, dengan tekstur seperti ini, dengan manisan seperti ini, bahan apa yang harus kita tambahkan di sini. Gitu, jadi kita punya reference. Ya, kita punya reference, saya mau produknya seperti ini. Gimana kamu mau bisa memproduksi dengan baik ketika kamu nggak punya reference? Ya. Kamu tidak punya patokan, kamu mau produkmu kayak modalnya modal semangat toh ya, modal semangat itu juga modal uang juga ada mungkin ya. Teman-teman, saya punya uang mau produksi bakso, caranya gimana? Oh, ya udah jadi tapi tanpa patokan bakso ini mau dibawa kemana atau mau bakso yang kayak apa itu ya nanti pasti hapus terbakar karena tahu apa gitu istilahnya kamu nggak tahu ini mau kamu bawa kemana nanti berkaitan dengan langkah yang kamu perlukan kemudian proses pembuatannya yang seperti apa kemudian bisa sampai nanti strategi pemasarannya yang kayak apa dan macam-macam lainnya ya itu pentingnya reference ya oke teman-teman jadi untuk uji diskriminasi itu ada triangle test, pair comparison test, dan duo trio test. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan langsung raise hand atau chat ya. Silakan. Oke, kita masuk satu-satu teman-teman. Triangle test sekarang. Ya. Kita masuk ke triangle test. Ya, tadi kan triangle test kan ada 3 tuh. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus Anda siapkan ketika Anda ingin menguji sensoris ya teman-teman. Jadi ada nampan, ya nampan. Kemudian ada sampelnya kan, nah, 1, 2, 3. Kemudian ada gelas berisi air putih. Gunanya apa kalau dalam hal ini? Gunanya untuk menetralkan, ya, untuk menetralkan. Jadi ketika Anda habis makan yang ini, langsung makan yang ini, rasa yang lama ini masih tertinggal. Ya, kayak kalian kalau habis putus itu rasa yang lama kan masih kadang-kadang tertinggal. Ya itu harus dinetralkan dulu. Anda harus move on dulu dari rasanya ini dengan minum air putih. Dengan minum air putih, membasuh luka-luka, membasuh sisa-sisa rasa yang lama ini. Supaya ketika Anda bertemu dengan yang baru, Anda nggak kepikiran yang lama lagi. Gitu. Otak Anda nggak kepikiran yang lama lagi. Wis lah, merasakan yang baru ini lagi. Gitu. Demikian juga seterusnya. Ya. Oke. Kemudian, nah sendok ini ya untuk nyendoi. Gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa tes itu juga tidak hanya air putih nggak cukup, ya terutama yang you have to deal with the sweetness misalnya ini ya tentang manis ya sesuatu yang manis air putih ini kadang nggak cukup untuk membilasnya mungkin kayak kalau luka-luka terlalu pedih gitu nggak cukup hanya dengan seperti ini gitu Anda move on-nya mungkin harus piknik ke luar negeri gitu. Misalnya gitu ya nah kalau yang ini Anda harus dibantu dengan ini misalnya crackers ya
Misalnya, ini crackers. Crackers ini juga untuk membantu untuk kemudian menetralkan rasa. Ya, menetralkan rasa manis itu, kemudian untuk bisa netral kembali dengan bantuan air putih juga. Oke. Nah, satu lagi, ini juga penting ya, pulpen untuk nulis. Nah, saya mau ini apa namanya fokus ke yang kertas ini. Ini wajib. Ini adalah karena Anda tidak boleh ya, Anda tidak boleh bercakap-cakap dengan apa namanya panelis, teman-teman. Ya, dihindari seminimal mungkin. Ya, tidak boleh teriak-teriak. Oh itu lu, dirasakan gini, nggak boleh. Takutnya nanti Anda driven panelisnya itu untuk memilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu yang nggak boleh mempengaruhi. Nah, makanya kita perlu yang namanya kuesioner, teman-teman. Kuesioner untuk triangle test. Produknya apa, nama, tanggal. Nah, kita lihat. Ini ada deskripsi, ini penting banget di sini. 2 dari 3 sampel di hadapan saudara. Kan kita posisinya sama ini kayak gini, duduk di depannya nampan. Adalah identik. 2 dari 3 sampel di hadapan saudara adalah identik. Sampel ketiga itu berbeda. Rasakan sampel yang ada di hadapan saudara sesuai dengan urutan kode yang tersedia. Nah, ini diberikan kode kan. Dan identifikasikan sampel manakah yang berbeda. Nah, ini kita sudah menyiapkan ini, kodenya 263716948. Kodenya ini harus acak dan harus 3 digit, teman-teman. Ya, tujuannya apa? Supaya panelis ini kemudian tidak terdistract untuk mengurutkan. Ya, karena kita main-main dengan emosi ya. Ya. Kita main-main dengan persepsi, kita main-main dengan emosi, ya, hati-hati ya kalian main-main dengan hati gitu. Itu ya hati-hati. Karena begitu maka kenapa kok tidak 2 saja, Pak? 2 masih mungkin untuk terkesan urut ya. Apalagi 1. Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini kemudian panelis itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar panelis untuk kemudian mengurutkan. Ya, seperti itu. Jadi nggak boleh. Harus 3 digit dan acak. Ya, biar nomornya kan acak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beri tanda centang pada sampel mana yang berbeda. Ya wes, dicip, terus yang beda mana dicentang. Itu triangle test. Nah, kalau blue trilby, ya prinsipnya sama. Ya, ada 3 toh, ya, ada 3 sama kayak yang tadi harus ada apa saja itu sama. Cuman, nah ini nih kuesionernya kita lihat nih. Pada nampak di hadapan saudara terdapat sampel kontrol yang ditandai dengan R. Nah, itu boleh ditandai dengan R. Kenapa? Kontrol atau reference, ya, atau reference boleh ditandai. Dan 2 sampel berkode. Nah, 2 sampel yang lain berkode 3 angka, 3 digit. Nah, 1 sampel identik dengan R dan 1 lagi berbeda. Pertanyaannya, manakah sampel yang berbeda dari R? Berilah tanda centang. Ingat, karena ini satunya adalah reference, maka jumlah produk reference harus 2 kali lipat jumlah sampel. Ya, kenapa? Ketika kita merasakan reference dulu, ya, kemudian saya merasakan yang 432. Ya, kemudian setelah saya bilas, saya tidak bisa langsung merasakan yang 701. Kenapa? Karena rasa yang tertinggal adalah rasanya 432. Ya kan? Referensinya sudah terlalu jauh. Gitu. Referensinya sudah terlalu jauh. Makanya setelah 432, setelah referensi, merasakan 432 dulu. Nah, itu dibilas dan lain sebagainya, kemudian merasakan 432. Kemudian bilas lagi pakai crackers dan air putih. Saya kembali lagi ke referensi lagi. Ya, CLBK kepada reference untuk mengenang kembali kisah lalu, ya. Kisah berapa detik yang lalu saya ngerasain reference gitu. Nah, dari situ saya bilas lagi, ketika saya merasakan 701, rasa yang tertinggal adalah rasanya reference kan. Udah nggak ada lagi hubungan sama 432. Gitu. Ya. Makanya jumlah produk reference harus 2 kali lipat.
Kalau sama, ya wis entek dirasakan yang pertama dulu, gitu kan. Udah habis ketika itu dirasakan sama yang tadi setelah 432. Gitu, makanya itu harus 2 kali. Itu ya teman-teman ya. Gampang kok. Secara logika mudah untuk dipahami dan dilakukan. Oke, saya next. Oke, selanjutnya adalah bad comparison test, teman-teman. Nah, ada 2. Ya. Ada 2, pertanyaannya adalah beda atau enggak. Wes. Ya, kalau saya beda atau enggak. Tapi untuk di sini boleh kemudian kita masuk ke kalau yang tadi, yang 2 tadi kan hanya ada reference. Oke, sama dengan reference, identik atau beda dengan reference ya toh. Atau dari satu beda sendiri gitu misalnya. Ya. Kalau yang di sini kita boleh kemudian mengutarakan pendapat kita tentang apa yang kita ukur. Ya, misalnya aroma dari 2 ini aromanya sama apa enggak gitu misalnya. Karakteristiknya aroma atau rasa. Silakan dirasakan dari 2 ini rasanya beda atau tidak. Ya, seperti itu. Atau lihat warnanya menurut Anda beda atau enggak. Ya. Itu bad comparison test untuk diskriminatif ya. Jadi pembedaan. Ya tetap aja nanti hasilnya beda atau tidak. Wes. Cuman yang di sini ini boleh menyebutkan karakteristiknya. Kalau yang tadi kan enggak. Ya, kalau yang 2 tadi kan kita enggak menyebutkan mana aroma yang beda. Misalnya kan enggak. Ya, hanya yang ini. Ujilah aroma buah dari kedua sampel selai stroberi. Rasakan sampel dari sebelah kiri terlebih dahulu. Tunjukkan mana selai yang memiliki aroma buah yang lebih kuat dengan melingkari kode sampel. Nah, saya gitu. Ini boleh begitu. Ya, berarti kan ketika kita mampu menunjukkan itu berarti kan beda. Beda enggak? Ya beda. Kan gitu. Ya. Oke. Kita masuk ke yang kedua. Ya. Kita masuk ke uji deskriptif. Oke. Kalau yang tadi diskriminatif. Kalau yang ini deskriptif. Oke. Sama seperti yang tadi, pertanyaan dasarnya apa kalau deskriptif? Ya. Menentukan bagaimana sampel berbeda satu dengan yang lain pada semua atribut sensoris. Oke, semua atribut sensoris. Beda. Ya, bagaimana? Bagaimana sampel itu berbeda? Manisnya berapa? Kalau untuk deskriptif itu panisnya terlatih ya, 8 sampai 12 panelis terlatih. Screeningnya sama, ketajaman penerimaan sensori, apakah mampu membau, merasakan dengan baik. Sama kayak tadi, tentu ya penjelasannya kenapa harus begitu sudah ada. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya informasinya sangat detail ya, kuantitatifnya. Sangat detail. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya memerlukan banyak waktu untuk menguji semua atribut. Yang atributnya kan banyak biasanya. Nah, itu memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, ini juga ada 3 teman-teman uji deskriptif ini. Uji yang pertama adalah lens scaling. Ya, lens scaling atau kita kenal sebagai unstructured scaling. Jadi skala yang tidak ada strukturnya, gitu. Garis, skala yang tidak ada strukturnya, bentuk garis. Kemudian yang kedua adalah categorized scaling. Ya. Kalau yang tadi unstructured, kalau yang ini structure. Ya. Terkategorisasi, terstruktur, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah rasio scaling atau perbandingan rasio antar sampelnya. Oke, kita lihat satu persatu apa dan bagaimana maksudnya. Nah, yang pertama kita lihat lens scaling dulu atau unstructured scale. Ya. Kuesioner untuk lens scaling test atau deskripsi. Produknya apa, nama, tanggal. Ujilah atribut dari sampel selai berikut ya. Sampelnya masih selai tadi. Buatlah garis vertikal pada garis horizontal yang tersedia. Nah, ini kan ada garis horizontal.
Ya, ada garis horizontal. Ya, kita disuruh buat yang vertikal-vertikal, merah-merah ini. Untuk menunjukkan penilaian saudara terhadap tingkat kemanisan dan kelembutan selai. Berilah kode sesuai kode sampel pada garis vertikal yang Anda buat. Ketika mencicipi antar sampel, netralkan indera perasa dengan memakan crackers dan meminum air yang telah disediakan. Nah, deskripsinya jelaskan di sini. Apa perintahnya, karena memang Anda tidak diperbolehkan untuk ngobrol dengan para panelis. Nah, kita diminta untuk menguji sesuai urutan berikut, 375, 496, 281. Nah, kita punya garis kemanisan. Mulai dari 0 sampai 10. Sangat manis. Ya. Sangat manis. Kemudian kita rasakanlah yang 375. Menurut kita kayak apa? Ini yang namanya unstructured. Nggak ada strukturnya. Kita nggak apa? Kita tidak kemudian harus, kita boleh di sini. Boleh juga kalau menurut kita di sini, gitu, di sebelah sini, gitu, ya nggak apa-apa. Gitu. Makanya ini adalah unstructured, ya teman-teman. Ya. 375 kita, oh manis. Di sinilah. Ya, tapi nggak manis-manis banget lah. Gitu, di sini. Kemudian kita rasakan 496. 496 kita rasakan, wah, nggak manis ya. Gitu. Nggak manis kalau yang ini. Ya wes kira-kira di sini. Kemudian kita rasakan 281. Oke, lebih tidak manis dari yang pertama, tapi lebih manis daripada yang barusan. Berarti ya kira-kira di tengah-tengah sini lah. Atau lebih dekat ke arah sini, lebih dekat ke arah manis. Itu misalnya. Ya, itulah hasilnya. Unstructured. Kita boleh ya meletakkan di mana-mana. Gitu ya. Berdasarkan indera perasa yang kita punya, kita oh ini kira-kira di sini, di dekat sini, atau oh lebih tidak manis berarti harusnya di sebelah kirinya, atau diantaranya tapi lebih dekat ke arah tidak manis gitu misalnya begitu, diantaranya tapi lebih dekat ke arah tidak manis harusnya di sini gitu. Nah, demikian juga dengan yang kelembutan misalnya, kelembutan juga begitu, oh yang 496 itu ternyata yang 375 itu ternyata kasar banget ya gitu. Oh ya, berarti tidak lembut toh. Oh, berarti yang harus ke kiri sendiri nih. Tapi dicoba dulu 496-nya. Ternyata kalau dia lebih kasar lagi, tidak lembut lagi. Ya berarti lebih di kirinya lagi. Tapi kalau dia ternyata oh ini teksturnya lebih lembut daripada yang 375, oh berarti di kanannya. Jauh kok enggak? Jauh banget lebih lembut. Oh berarti lebih kanan lagi. Prinsipnya gitu. Ya, teman-teman. Gitu juga dengan keasaman ataupun parameter-parameter kualitas yang lain, gitu ya. Oke, nah kalau tadi garis kosong melompong tanpa ada apa-apa, ya hanya garis horizontal, 0 tidak, 10 sangat, gitu ya. Kemudian kita bebas memasukkan itu di mana. Nah, kalau kategori scale atau structure scale itu sudah ada kata-katanya. Ya. Misalnya, 1, not sweet. 9, extremely sweet. 7, very sweet. Nah, kalau kita merasa bahwa itu very sweet, kita masukkan nomor 7. Misalnya. Sudah ada kategorisasinya. Ya. Sudah ada kategorisasinya. Misalnya ini ya. Please evaluate this jam sample for sweetness. Kita diminta untuk mengevaluasi selai berdasarkan tingkat kemanisannya. Jadi, indicate the amount of sweetness in each sample in the scale below. Ya, jadi di mana berikan tanda kemanisannya, ya tingkat kemanisannya dari setiap sampel ini 672, 931 dan 803 di skala yang sudah mereka tentukan. Ya, misalnya dirasakanlah 672. Oke. Nah, skala mereka sudah ada not sweet, slightly sweet, moderately sweet, very sweet, extremely sweet. Ya. Ini yang sudah mereka tentukan. Nah, kita juga bisa, oh ini kalau nggak manis ya enggak. Ini tapi kalau pokoknya nggak manis tapi masih ada manis-manisnya sedikit. Apakah slightly? Apakah di antara slightly sama not sweet? Ini juga bisa. Ya, dipilih ada di sini. 931.
juga begitu. 803 juga begitu. Ya, prinsipnya demikian. Ada kategoris. Nah, kita juga bisa melatih. Ini juga bisa dilatih kayak kemarin kita mengenal tentang 3 orang kemarin ya, yang ahli-ahli sensoris itu. Kemampuan untuk menguji sensoris ini juga bisa dilatih. Kalau salah satu praktikum misalnya, kalau tadi ya berbeda tadi saya lupa cerita di sana. Apa namanya? Misalnya kita diberikan 5 gelas gitu dengan yang 1,5 sendok teh, 1,4 sendok teh, 1 sendok teh, 1/4 gitu. Kita diminta untuk mengurutkan tingkat kemanisannya. Misalnya gitu. Itu bisa dilatih. Ya. Makanya tetap aja yang panelis kayak ginian itu harus memang tes budnya jalan gitu ya. Kalau nggak jalan ya percuma indera perasanya. Oke, begitu. Untuk yang kategori skill itu artinya dia sudah punya kategorisasi. Ya, sudah ada kategorisasinya di sini. Nah, kemudian ini adalah rasio, teman-teman. Agak beda, ya. Kalau rasio ini adalah istilahnya rasionya berapa gitu dari ini. Lihat ya. Please evaluate the sweetness of the given jam sample, ya. Tingkat kemanisan dari selai. Rate the first sample listed on the questionnaire first, and then score the other samples in relation to the first sample. Jadi, Anda diminta untuk ini dulu, 761. Ya, misalnya, dirasakan dulu. Menurut Anda, tingkat kemanisannya berapa? Oh, 2, misalnya. Kemudian Anda merasakan yang 937. Dirasakan. Nah ini, and then score the other sample. Skorlah yang 937 ini in relation to the first sample. Jadi Anda lihat tadi, kalau yang tadi 2, kalau yang tadi Anda merasakan 2 kemanisannya, ya. Sekarang Anda merasakan yang kedua ini, Anda rasakan, wih manisnya. Apakah manisnya 2 kali-nya dia? Nah, kalau misalnya 2 kali ya berarti 4. Ada hubungannya sama yang pertama tadi. Kalau 846 misalnya, ya, berapa rasionya? Rasio kemanisannya berapa? Oh, lebih tidak manis ini separuhnya, misalnya gitu ya tulis 1 misalnya. Ya, gitu. Itu adalah maksud dari rasio. Kita gunakan 1 itu kemudian sebagai basic atau sebagai dasar untuk kemudian menentukan skala ya rasio berikutnya. Sampel-sampel berikutnya. Ya, gitu teman-teman. Oke. Let me next. Nah, ini adalah uji yang terakhir. Ya. Uji afektif atau uji hedonik atau uji penerimaan konsumen. Ya. Nah, di sini kalau yang di sana tadi ini bisa salah. Ya, maksudnya artinya apa namanya istilahnya kadang-kadang ketika kita menjadi seorang panelis yang terlatih, kita memang diminta untuk menguji itu. Nah, sensor kita kan dipercaya istilahnya begitu. Ya. Jadi saya perusahaan hire kita untuk menguji itu ya mereka harapan bahwa kita nggak salah. Kalau kayak kemarin ya penguji es krim itu diharapkan oleh perusahaan dia nggak salah menguji es krimnya, dia nggak salah menguji kadar lemaknya berapa rasanya, dia nggak boleh salah kan. Ya. Nah, kalau di sini tingkat penerimaan konsumen atau preference test, ya kan, ya ini nggak ada salah benar, ya namanya juga preference, ya kan, preference orang boleh lah berselera, saya suka manis, saya suka manis, saya suka manis, saya nggak suka pedas, saya suka pedas banget, jadi boleh-boleh aja, jadi terserah, kita tidak bisa kemudian menyalahkan gitu, asal semuanya itu dilakukan dengan benar, termasuk seleksi panelisnya, nanti akan kita lihat. Berarti nggak fair dong, Pak, panelis yang diseleksi. Ya memang harus seleksi, ada hal-hal yang memang kita harus seleksi panelis itu. Nanti kita cek seperti apa. Kemudian nanti tergantung di uji statistiknya ya, uji statistiknya ketika let's say dari 100 panelis gitu rata-rata pada menjawab
4 gitu tingkat kesukaannya. Tiba-tiba ada yang jawabnya 1 gitu, ya Anda boleh ekspor gitu. Gitu kan. Ya sama lah kayak uji statistik bahwa pencilan-pencilan itu Anda bisa tidak mempertimbangkan. Oke. Nah, ini uji afektif hedronik penerimaan atau kesukaan konsumen. Pertanyaan dasarnya apa kalau ini? Itu apa sih? Ya. Pertanyaannya adalah apakah produk ini disukai oleh konsumen atau tidak? Ya, pertanyaannya itu. Ya. Karena memang kesukaan, ya, disukai atau tidak. Panlisnya berapa? 75 minimal ya. Antara 75 80. Ada beberapa referensi yang ngomongnya beda-beda. Ya, antara 75 atau 80 minimal panelis. Sampai 150 konsumen atau mungkin lebih juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian ada screening panelis ini yang saya katakan tadi. Kok harus di screening, Pak? Kenapa? Ya. Berarti kan nggak fair kan, Pak? Istilahnya kita sebagai perusahaan yang mengembangkan produk ini, kita nggak fair dong. Ketika kita minta orang uji kesukaan, tapi kita pilih orang. Bukan begitu ya, bukan masalah fair atau enggak. Kita lihat kalau sebaliknya. Bagaimana ketika itu kita nggak screening? Ya. Nih, screening panelis, ya screening menggunakan penggunaan produk. Jadi, apakah membeli? Seberapa sering mengkonsumsi? Misalnya, let's say paling gampang. Ini hanya beberapa contoh ya, misalnya, apakah pernah membeli produk itu? Seberapa sering sih Anda mengkonsumsi itu? Misalnya, saya mau mengembangkan minuman jus durian, misalnya. Ya. Anda harus melakukan screening panelis nggak? Harus. Yang kayak apa screening panelisnya? Apakah Anda akan memilih panelis yang bahkan ketika mencium bau durian dari jarak 100 meter aja sudah muntah, misalnya? Kan enggak loh. Ya enggak? Ketika Anda tetap, wah itu enggak fair, harus tetap di-include di situ. Ya datamu enggak valid. Ya kan? Ya. Jadi paling tidak misalnya, oke, dia pernah mengkonsumsi durian. Seberapa sering dia mengkonsumsi durian? Ya. Kemudian kemudian ketika sudah ada data itu, ketika kita tawarkan jus durian atau apa ya, ketan durian misalnya ya ketan durian dalam di pack ya gitu misalnya, industrial scale gitu misalnya gitu ya, itu baru fair, datanya baru valid ya, karena sudah kita screen dulu. Ya. Misalnya saya mau mengembangkan minuman kopi misalnya, kopi dengan rasa apa, ya, tapi base-nya kopi. Tentu kita harus screening panelisnya ya harus yang doyan kopi loh. Iya kan? Nggak fair ketika ngomong kopi aja nggak doyan, apalagi minum mau apa, minuman yang diolah pasti dia nggak doyan. Oh, base-nya kopi. Tapi begitu ketika dia sudah, oke, kopi saya doyan, oke, masuk. Seberapa sering mengkonsumsi? Oke, cukuplah. Mungkin 2 hari sekali atau itu cukup lah. Nah, ketika kita sudah punya data itu, maka si orang ini akan objektif menilai kualitas kopi kita, kualitas kopi yang kita minuman kopi yang kita kembangkan, karena dia sudah doyan. Dia orang doyan kopi, ya. Nah dari situ kita bisa menilai bahwa dia nanti akan bisa menilai dengan baik minuman yang kita kembangkan itu oke enggak, karena dia sudah doyan kopi. Belum tentu oke loh nanti minuman kita itu buat dia ya, buat dia belum tentu oke atau bisa jadi oke. Tapi yang jelas itu valid, gitu. Itu makanya panelis itu harus kita screening. Itu ya teman-teman, tahu ya bedanya kenapa sih panelis itu harus kita screening. Bukan masalah terus kita, datanya kemudian bisa jadi bagus semua, Pak. No, bukan itu. Ya. Tidak begitu. Oke. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya itu akan menghasilkan informasi apakah produk itu disukai atau tidak. Ya, teman-teman. Anda tahu itu gunanya apa? Maksudnya ketika tahu disukai, kan itu kan uji penerimaan konsumen gitu ya. Ya, itu akan mempermudah perusahaan kemudian untuk make a final decision apakah mereka akan mengembangkan produk itu secara
upscale dengan skala yang besar atau enggak. Itu salah satu pertimbangan utamanya yaitu ya disukai atau tidak. Ketika nggak ada data ini, swaton asal aja diproduksi dalam jumlah yang banyak, jeder ternyata nggak disukai, ya rugi ber-MM, ya kan? Nah itu. Kerugiannya adalah kesulitan memperoleh jumlah panelis yang representatif. Nah ini kalau di perusahaan, ini agak susah mereka untuk mendapatkan jumlah panelis yang sesuai, karena harus 75 atau 80 sampai 150. Gimana kalau di perusahaan dapatnya? Ya kan? Di taraf pengembangan loh, bukan pengenalan produk. Kalau pengenalan produk oke, di supermarket bisa. Tapi kalau itu adalah masih pengembangan, itu yang susah. Ya, makanya mungkin juga baiknya ya ada beberapa perusahaan yang banyak perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi ya, dengan sekolah ya Ubaya atau di saya di WM gitu, mereka bekerja sama dengan kami karena kemudian di kami gampang untuk lebih relatif lebih mudah daripada dibanding mereka untuk kemudian memperoleh panelis. Ya, kami bisa mengarahkan mahasiswa atau di sini ada dosen, karyawan dan lain sebagainya yang kemudian bisa berpartisipasi. Ya, seperti itu. Oke, jenis uji kesukaan itu juga ada 3. Ya, tadi ada 3, yang ini sebelumnya ada 3, yang ini juga 3. Yang pertama adalah pair comparison test. Kok sama, Pak? Kemudian yang kedua adalah hedonic scaling. Yang ketiga adalah ranking test. Ya sama sih sebenarnya, cuman yang ini kesukaan gitu aja deh. Lebih suka yang mana gitu. Karena namanya juga uji kesukaan. Oke. Pair comparison ya, perbandingan berpasangan. Tapi dari sisi hedonik ya. Kalau yang tadi kan dari sisi deskriptif. Oke. Diskriminatif, sorry. Questionnaire for pair comparison preference test for hedonic. Jadi untuk hedonic. Jadi kita diminta untuk evaluate the 2 gem samples in the following order. 461 dan 537. Kita diminta untuk mengevaluasi 2 ini. Nah, bedanya adalah kalau yang tadi apakah beda kan gitu. Ya, kalau yang diskriminatif tadi kan pertanyaannya kan apakah beda. Kalau yang ini which sample do you prefer? Kamu lebih suka yang mana gitu. Ya. You must make a choice. Jadi Anda harus milih. Indicate the sample you prefer. Jadi Anda harus nulis di sini. Mana? 461 atau 537? Ya, prefer. Mana yang lebih kamu sukai? Gitu. Ya. Jadi ininya sama, cuma kata-katanya aja. Gitu. Itu adalah pair comparison for hedonic. Nah, ini adalah hedonic test. Ya. Jadi ada biasanya tergantung kita ya, kita mau pakai ada skala 5, ya ada 5 skala atau 9. Ya teman-teman ya. Misalnya didn't like it at all. Misalnya skalanya didn't like it at all sampai like it a lot. Ya. Didn't like it very much, didn't like it moderately, didn't like it slightly, neither like nor dislike it. Netral. Ya. Like it slightly, like it moderately, like it very much, like it a lot. Ya. Itu misalnya kayak gitu. Suka. Gitu. Nah, ini kan mirip dengan yang tadi loh. Yang kategori skill tadi loh. Ya. Kalau yang tadi kan not sweet sampai extremely sweet kan. Ya. Yang kategori skill tadi. Ya, sebelumnya kita bahas. Nah, kalau yang ini ya sama sebenarnya, ini juga 1 sampai 9. Cuman ya ini like gitu. Karena namanya juga preference ya. Yang kita sukai atau kita nggak sukai. Didn't like atau like. Ya. Bedanya itu, sebenarnya ini sama, tapi bedanya adalah itu kategorisasinya. Pertanyaan-pertanyaannya yang kemudian membuat itu jadi beda. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah ranking test. Rank the 3 gem sample in order of preference. Jadi Anda bertugas untuk meranking
Ya, juara satunya mana, juara keduanya mana, juara ketiganya mana, ya. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan tingkat kemanisan, no, tapi berdasarkan kesukaan Anda in order of preference. Ya. Rank the 3 gem samples in order of preference. Rank the most preferred sample as first, ya, and the least preferred sample as third. Kenapa? Karena uang adanya cuma 3. Ya, least preferred sample as third. Do not assign the same ranking to 2 samples. Jadi tiap sampel harus ada rankingnya sendiri-sendiri, nggak boleh sama misalnya. Supaya adil Pak, 461, 578 sama 329 juara 1 semua. Nggak boleh, ya harus satu-satu. Oke teman-teman. Evaluate the gem samples in the order of in the order listed below. Ya. Jadi ada 461, 378, dan 329. Nah, di sini ada ranking, ada sample code. Nah, karena ada 3, maka Anda harus meranking first, second, dan third. First itu yang mana? Berdasarkan apa? Kalau first berarti misalnya kita buat most preferred, yang paling Anda sukai. Yang third itu yang paling nggak Anda suka. Dari situ, mana yang first? Misalnya, 578 saya suka banget. Yang paling saya nggak suka 329. Tengah-tengah ini 461. Saya gitu. Ya. Seperti itu, ranking Anda harus membuat ranking. Nah, saya lupa tadi menyebutkan, ini juga sangat penting ketika kita melakukan uji sensoris adalah di questionnaire ini kita menyediakan komentar. Ya, kita menyediakan komentar. Ini sangat penting dan kita mengedukasi panelis ya. Istilahnya kita menginformasikan kepada panelis supaya ketika ada yang sesuatu yang mereka rasakan atau mereka temui di produk yang mereka coba, itu kita encourage mereka untuk menuliskan di komentar. Kenapa penting? Karena ini penting untuk evaluasi ya. Ketika kita mendapatkan datanya tanpa komentar, itu ya wes, ya yang disukai yang ini, yang that's it. Gitu. Tapi kadang-kadang ketika itu misalnya saya menyukai ini ya, paling saya suka adalah ini, tapi saya temukan adanya rasa aftertaste yang apa misalnya gitu. Atau kok terlalu encer, rasanya enak sih tapi terlalu encer misalnya. Ya, seperti itu. Komentar ini adalah salah satu yang sangat penting. Ya. Yang harus kita infokan kepada panelis. Ya kadang-kadang kalau masalah skripsi itu ya enggak, ya wes yang mereka ngisi wes sudah selesai. Enggak peduli mereka untuk isi komentar. Tapi ketika kita kerja di industri atau food product development yang benar-benar akan kita komersialkan, ini menjadi satu hal yang krusial komentar ini. Gitu teman-teman, ini untuk yang ranking test. Nah, ini adalah tugasmu. Ya. Tugas lagi ya. Ya. Tugasnya enteng-enteng kok, nggak ada yang berat-berat. Oke, untuk tugas ini, lakukan uji sensoris. Nah, Anda melakukan uji sensoris ya, supaya pengalaman. Ya. Lakukan uji sensoris dengan metode lens scaling yang deskriptif. Ya. Untuk 2 produk yang mirip. Ya, 2 produk mirip. Ini bebas Anda pilih, silahkan. Ya, mau produk apa, bebas milih. Dengan minimal 3 parameter. Ya, parameternya 3. Kalau tadi kan, kalau yang dicontoh tadi ada apa ya? Kemanisan, terus apa ya? Kelembutan sama keasaman misalnya tadi ya, kayak yang tadi. Kalau yang ini terserah Anda mau apa parameternya. Produknya juga Anda bebas milih. Saya beri contoh ya. Contoh, produk Coca-Cola sama Pepsi. Ya. Parameternya apa? Tingkat kemanisan, sensasi segar, aftertaste pahit, misalnya. Anda kemudian membuat lens scaling itu, ya, misalnya dari tidak sampai sangat gitu, di mana dia posisinya. Oke, atau misalnya ini kan mirip, ya, ya cari yang mirip-mirip gitu, jangan yang nggak mirip gitu. Misalnya Silver Queen sama Cadbury, misalnya dari sisi kemanisannya, kelembutannya, aftertaste pahitnya kayak apa. Gitu.
atau kacang dua kelinci sama kacang Garuda, misalnya dari kerenyahan atau rasa atau aftertaste misalnya, atau pilus Garuda sama pilus Tic Tac misalnya, rasa sapi panggang sama-sama itu bagaimana menurut Anda? Atau produk lain bebas tapi mirip yang bisa ditemukan, misalnya janji jiwa sama apa ya, janji jiwa ini kalau misalnya ya, sama startup misalnya seperti itu. Atau apalagi yang bisa Anda temukan kalau yang tadi saya sebutkan, pulpy orange sama apa itu produknya Wing itu ya, Floridina. ya, thank you, Floridina, ya, misalnya itu. Atau itu tadi apa tuh, minuman isotonik itu tadi ya, Pocari Sweat sama isotonik ya kalau nggak salah, misalnya itu ada yang persis ininya juga biru labelnya ya, labelnya juga biru kayak gitu. Nah, silakan Anda lakukan. Atau apa lagi, banyak banget kok itu. Atau misalnya ini Indomilk coklat dengan milku ya, misalnya silakan. Atau kalau nggak mau yang kayak gitu Pak, saya maunya yang makanan lah, boleh nggak? Boleh. Silakan bandingkan burger up sama McD misalnya, sama-sama cheeseburger, burgernya up, atau apa yang baru mungkin sekarang yang hijau-hijau apa mereknya, lupa saya, Bangor misalnya, atau Smack, atau McD, atau Carl's Junior gitu misalnya, ya terserah Anda ya, pilihlah yang Anda bisa dapatkan, pilihlah yang tidak merepotkan, yang Anda bisa kemudian melakukan itu ya untuk uji deskriptif. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, atau apa? Saya kembalikan ke Bu Lani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Radik. Ya, silakan untuk mahasiswa yang mau bertanya kepada Pak Radik. Cukup menarik ya, banyak sekali tesnya, mungkin jadi membingungkan juga ya. Harusnya sih enggak, kalau dibaca langsung enggak bingung, menyenangkan. Harusnya memang ini dipraktekkan biar jelas. Iya Pak. Yang waktu angkatannya siapa tuh? Jonathan atau siapa? Ya, itu angkatan pertama ya Pak ya? Iya, angkatan pertama itu. Angkatan pertama. Habis itu kan terus pandemi. Angkatan berapa itu Pak? Pada 2018. Maksudnya ke tempat kami itu 2018 apa ya? Kalau nggak 18 kalau nggak 19 itu. Ya, sempat itu melakukan tes pucuk harum sama tes sosro itu. Nah, kita cek. Gitu. Asik kok ini. Ini ada ilmunya sendiri kalau sekarang ya. Ada memang sensori itu memang ada cabang ilmunya sendiri, ada jurnalnya sendiri, menarik. Iya. Tadi kalau dari kodenya itu gimana Pak mengkodekannya? Apakah bebas? Bebas Bu, asal 3 digit. Oh, asal 3 digit ya? Iya, asal 3 digit bebas. Random aja ya cari? Random, betul. Aja. Betul, random. Random 3 digit. Oh, tadi kan yang dicontohkan itu cuma 2 sampel atau 3 sampel ya. Sekarang kalau sampelnya ada 5 atau 6 gitu Pak, itu gimana? Ya sama. Ya sama aja. Kalau misalnya ini kan kita terutama yang hidronik ya, kadang-kadang kan perlakuan kita ada 7 misalnya. Mahasiswa skripsi itu kebanyakan kan perlakuannya 7. Nah, jadi ya memang ada 7, pengkodean juga 7 kode. Karena yang pair comparison itu tadi cuma 2 ya Pak ya? Ya, kalau pair ya memang segitu. Jadi kalau ada 7 sampel itu gimana pairnya? Berarti ada 3 pair minimal. Berapa? Ada 3 pair, ada 3 pasang sampel ya. Tadi kalau pakai metode yang pair comparison ya, pokoknya sekali uji itu ya cuma ada 2 itu. Ada 2 ya. Sekarang kalau sampel kita banyak Pak, ada 6 atau 7. Ya kita ulangi lagi. Bisa kita ulangi lagi. Berarti pasangannya bisa banyak Pak. 1 sampai 7 kan kalau dikombinasikan 1 2, 1 3, 1 4. 1 5, 1 6, 1 7, terus 2 3, 2 4 gitu. Jadi banyak sekali kombinasinya.
Ya, makanya kita kemudian memilih tuh ya. Maksudnya kita juga yang penting untuk kita itu istilahnya apakah kemudian kita metode mana yang kita harus pilih. Misalnya itu tadi ya, misalnya kita punya referensi. Saya mau produk saya kayak ini ya, kayak A, ini referensi ini A. Sementara saya pengembangan produk, saya punya 7 ya atau 9 gitu ya, formulasi gitu ya. Saya punya 9 formulasi. Nah, ini yang mana yang paling mirip dengan A misalnya. Ya itu yang memang harus kita bandingkan satu-satu dengan referensi itu mirip beda enggak gitu. Ya memang harus begitu. Kalau memang kita mau pilih itu, kalau memang kita mau pilih metode untuk itu ya, beda enggak dengan referensi ya. Nah, kalau kita mau milih langsung aja diuji kesukaan konsumen gitu ya, bisa lagi. Iya. Kalau uji kesukaan konsumen ya Pak ya, nanti kalau ternyata dari hasil pollingnya itu 50% suka, 50% nggak suka gitu Pak. Itu gimana akhirnya keputusannya ya? Biasanya sih harusnya lebih ya. Ini kan kalau misalnya kita uji itu sangat jarang hasilnya itu kemudian apa namanya istilahnya ada yang suka banget kemudian yang nggak suka banget gitu biasanya jarang karena kita screening tadi ya, kecuali memang outlier ya. Nah itu kemudian kan kalau kesukaan biasanya kan kita juga punya banyak parameter, Bu. Misalnya kesukaan terhadap rasa, kesukaan terhadap warna, kesukaan terhadap tekstur misalnya gitu ya, atau aftertaste gitu kan kita punya banyak. Nah itu kita bisa membuat spider web ya, analisis kita buat analisis Excel, pakai Excel itu pakai spider web. Nah dari situ kita tahu luasan terbesarnya yang mana gitu. Kita hitung nanti dari webnya, web kan apa namanya, serang laba-labanya itu berdasarkan sumbunya itu kan sumbu dari parameter yang kita punya. Nah, dari situ kemudian kita hitung luasan webnya itu, luasan sarang laba-labanya itu yang paling luas yang mana. Itu yang jadi pelakuan terbaik. Berarti diolah lebih lanjut ya Pak ya? Betul. Ya? Ya. Jadi dikuantifikasikan ya? Iya. Tadi kan skalanya 1 sampai 9. Nanti jadi tengah-tengah ya, 1,3, 1,6 gitu. Iya. 1,7 ada gitu ya? Kalau ini, nah kalau kita pakai yang sudah terstruktur ya, kalau kita pakai yang sudah terstruktur itu kan ini ya apa namanya istilahnya sudah jelas nomornya berapa, nggak pakai koma. Tapi bisa juga kita pakai yang kayak penggaris gitu, ada skalanya, tapi tetap ada agak suka itu tetap ada, tapi bisa di tengah-tengahnya. Nah di tengah-tengahnya itu nanti kita cari pakai penggaris, misalnya 4,5 misalnya gitu. Itu juga bisa. Nah dari situ kita plotkan ke Excel, pakai spider web. Nah ini kan kemudian akan terhubung semua, misalnya rasa, warna, tekstur, jadi kayak segitiga gitu. Jadi kayak segitiga web gitu. Nah itu kita hitung pakai Excel, lalu kita hitung. Sebenarnya prinsipnya rumus luas segitiga sih. Rumus luas segitiga kita hitung begitu. Nanti ketahuan dia luas, misalnya perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan kita misalnya punya 7 perlakuan gitu ya. Nah, yang paling luas mana? Misalnya perlakuan 4. Oh, berarti perlakuan 4 ini yang paling disukai. Jadi kita hitung ada hitungannya. Maksudnya ya hitungan. Bisa dihitung itu, pakai Excel itu bisa. Ini anak-anak nggak sampai ke sana ya, Pak ya? Enggak. Berlatih. Ya. Mungkin lain kali kalau ditambahi waktunya bisa. Terus data yang kita dapatkan itu terus ngobrol, gitu kan pertanyaannya kan gitu. Terus ketika kita dapatkan bahwa oke, sudah bisa dibedakan atau beda atau enggak, terus ketika dari 100 panelis bilangnya atau dari berapa ya tadi ya 20 panelis bilangnya enggak beda atau 20 panelis bilangnya beda. Terus buat apa data ini? Ya itu kan. Ya. Nah, itu selanjutnya harusnya itu enggak cukup kalau 2 kali pertemuan. Iya. Bisa satu kuliah tersendiri nih, Pak. Iya. Ya mungkin 3 kali pertemuan ya, saya bisa simpul. Iya. Karena mungkin preference orang berdasarkan usia juga bisa beda Pak ya. Ada sekarang kayak misalnya kelompok milenial gitu Pak, itu kan mungkin punya preference yang lain ya dibandingkan kelompok lansia misalnya. Oh iya. Bisa beda itu. Betul, tentu saja. Sehingga panelisnya itu mungkin harus di random ya.
Jadi Bukan random Bu, harus di screening. hmm, Memang harus di screening awal. Jadi oh ya, ketika kita mau mengembangkan susu unlin misalnya, susu untuk manula, kita nggak akan mungkin milih di random milenial. atau Oh ya, milenial, kan nggak mungkin. ya Atau ya. kita mau mengembangkan promil susu untuk persiapan hamil misalnya, ya kita nggak akan mungkin milih cowok jadi panelisnya kan gitu kan. Ya, jadi Oh ya, memang harus dipilih. di Harus target ya. screening. Ya, Hmm. sesuai target produknya juga ya. Betul, betul, Iya, betul. ya. Ya, terus tadi kan tekniknya banyak ya Pak ya? Teknik pengujiannya itu. Kira-kira yang paling sering dipakai itu yang mana Pak? Yang deskriptif kah atau yang hedonik itu? Kalau mostly ya hedonic. Kalau Mostly. ya hedonic itu pasti dipakai oleh perusahaan. Itu kan pasti uji kesukaan. Itu pasti dipakai. Cuman memang di tahap awal itu seringnya ya gitu. Itu salah satu perusahaan yang tadi saya sebutkan, produk-produknya saya sebutkan, itu memang perusahaan itu suka nembakin produk-produk yang sudah established, dia nembak, kemudian mengeluarkan harga yang lebih murah. Ya kayak tadi disebutkan, banyak disebutkan itu. Nah itu pasti dia di awalnya pasti pakai uji coba itu. Pasti. Formulasinya dia itu sudah sama belum? Hasilnya itu dengan formulasi itu sudah bisa menghasilkan produk kayak kompetitornya atau enggak. Nah itu pasti itu di awal masih waktu. Nggak mungkin dia langsung uji kesukaan konsumen. Dia pasti, itu mirip. Itu hampir semua lah kalau kita mengembangkan produk baru, pasti kita ada reference kompetitor lah atau apa gitu, pasti begitu. Pasti pakai sih. Tergantung tahapnya, tergantung di tahap mana. Jadi pada prakteknya semua dilakukan ya Pak ya? Ya, prinsipnya begitu. Ya, pada more or less ya dilakukan itu, Pak. Itu masih dilakukan. Meskipun mungkin tidak sampai kepada perhitungan statistik yang jelimet atau apa gitu, mungkin enggak ya. Cuman ini aja. Ya pasti dilakukan itu untuk beda benda dengan ini, itu pasti dilakukan. Ya. Untuk yang hedonik ini kan konsumen ya Pak ya, panelisnya ya? Betul. Oh, bukan yang terlatih ya. Tapi kalau yang pembeda sama yang deskriptif itu panelis terlatih ya Pak? Iya. Oh ya. Makanya untuk hedronik kan jumlahnya banyak, Bu. 75 atau 80 sampai 150. Memang banyak, memang harus banyak. Ya, silakan dari mahasiswa kalau ada yang mau bertanya. Mumpung ada Paradik ya. Iya. Masih belum buka Pak, labnya Pak? Nggak boleh ya? Untuk kuliah masih belum, Bu. Baru skripsi yang boleh masuk. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau mau tanya. Waktunya masih banyak ya. Boleh. Ada yang bertanya nanti kalian disuruh explore ya, belajar sendiri. Tadi masih sangat luas sekali ya terkait sensorik. Ada statistiknya, lalu ada representasinya ya tadi dalam bentuk berbagai grafik ya. Kalau di UM udah biasa ya penelitian apa terkait pangannya memasukkan pengujian ini ya Pak? Iya Bu, hampir semua skripsi pasti pakai. Ada uji ini ya? Pasti pakai. Cuma berarti iya panelisnya 70-80 orang gitu ya? Dapat, ya. Ya kan ada sulit Pak mencari panelis kan dari mahasiswa itu dari teman-teman mahasiswanya juga. Iya. Ini karena kalau yang pangan ini kan kita cuma 15 Pak. Dan ya kalau pandemi kan juga susah Pak mengumpulkan orang-orang. Betul, nah ini kesulitannya juga pandemi ini. Kesulitan pandemi ini. Ya. Mungkin ada buku rujukan Pak dari dua kuliah ini terkait buku? Banyak ya, kalau tentang uji sensoris banyak kok. Silakan bisa di search di Google gitu. Kalau yang bahasa Indonesia ya banyak. Lecture note gitu dari teman-teman dari Brawijaya, dari PMP gitu. Banyak kok, silakan bisa di. Saya pribadi sih enggak.
Bahasa Inggris lebih banyak lagi. Ya. Iya. Ya, gimana? Nggak ada yang bertanya? Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Ya. Feren ada mau bertanya? Feren ini ada kakaknya loh Pak. Dulu Ferel, angkatan 2013. Kita tahu ketemu Pak Adik. Angkatan 2013. Oh. Ya. Mungkin nggak tahu sempat ke sana nggak ya? Nanti boleh tanya kokonya ini, Feren. Dulu dapat nggak ya? Dulu aktif itu sampai ya Feren juga aktif. Feren itu aktif mau ini ya kunjungan pabrik. Dulu dia sangat antusias. Ya silakan ini ya angkatan kalian kalau mau kunjungan pabrik. Mungkin syukur-syukur ada pabrik yang mau terima ya. Jadi kalian bisa ada kesempatan untuk kunjungan pabrik. Ya, silakan. Silakan tapi kalian yang ya arrange ya. Nanti saya bantu untuk burokrasinya, untuk permintaan surat dari jurusan, untuk menyewa bisnya gitu ya. Syukur-syukur bisa dilaksanakan. Jadi kalian bisa ada ini ya, bisa ada pengalaman untuk kunjungan ke pabrik ya. Silakan ya, waktunya sampai kalau semester dasar ini Desember ya, maksimal Desember, sebelum Desember kalau mau kunjungannya. Untuk ujian, Pak Radit gimana? Soalnya mau esai atau ada soal pilihan? Oh ini aja. Bisa Bu. Esai aja Pak ya? Ya oke. Nanti dari saya juga esai ya. Saya satu aja nanti. Oh ya. Ya Pak, nanti saya tunggu Pak. Ya. Soalnya. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Jadi ini kuliah terakhir sebelum UTS. Silakan mempersiapkan diri untuk ujian. Ya. Ini terakhir ya? Terakhir sebelum UTS Pak. Oh iya. Oh berarti soalnya ditunggu berarti. Iya. Ya kalau nggak nanti malam besok Bu, saya berikan. Ya, ya tenang Pak, masih kayaknya seminggu lagi boleh. Siap, Ya, siap, siap, siap. ya, siap. Ya. Ya. Oke ya, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih Ya, teman-teman terima semua. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.